atau memperluas perluasan produk-produk, penjualan produk ke negara tertentu, itu harus dipertimbangkan dulu perekonomiannya dari negara yang bersangkutan itu seperti apa. Kemudian pasar sumber dayanya itu juga harus diperhatikan, apakah mumpuni gitu. Dan juga produknya itu juga disesuaikan gitu, infrastruktur juga. Mm-mm, 120 menit. Nah, kemudian juga harus diperhatikan hukum dan politiknya. Ada nggak resiko-resiko politik kalau misalnya kita menjalankan kebijakan tertentu gitu? Atau ada nggak hukum-hukum tertentu yang membatasi penjualan produk kita gitu? Kemudian apakah nanti juga beberapa kebijakan itu akan diambil oleh pemerintah gitu, atau bebas atau liberty gitu. Nah, gitu. Selain itu juga sosial budayanya harus diperhatikan juga, yaitu terutama nilai-nilai sosial, kemudian keyakinan. Nah, itu betul, pajak juga kan, itu hubungannya dengan ekonomi dan juga hukum politik. Halo? Kemudian ini ada bahasa juga, kemudian agama, dan pola hubungan kekerabatan. Kalau ekonomi, hukum, dan politik itu sudah pasti kan, biasanya itulah hal-hal utama yang biasanya dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspansi atau berhubungan dengan negara lainnya, atau melakukan manajemen global atau internasional gitu. Cuman kalau sosial budaya ini kadang agak disepelekan gitu. Contohnya bisa dilihat yang ada di buku itu ya, yang tadi juga ternyata sudah saya sebutkan, yang tentang McDonald itu tadi loh. Jadi dulu itu ceritanya McDonald itu kan buka di India, cuman karena banyak penganut Hindu di sana yang nggak makan daging sapi, akhirnya penjualan tersebut mengganti bahan bakunya menjadi daging domba daripada daging sapi gitu, kayak gitu. Terus habis itu kepercayaan apa lainnya, agama, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara tujuannya. Saya di Indonesia nih ya, McDonald mau bikin iklan untuk masyarakat Indonesia, tapi iklannya nggak boleh disamaratakan dong. Misalnya pakai apa ini, kan kalau yang versi dulunya ketika itu strateginya disamakan ke semua negara, itu dulu dia bikin iklan ada pohon Natal, kemudian ada salju, terus enak ya, dingin-dingin kayak gitu, suasana seperti itu, terus makan ayam bareng-bareng, makan ayam McDonald kayak gitu. Nah, padahal kebiasaan kayak gitu, adanya pohon Natal, adanya salju, itu di Indonesia kan nggak ada. Nah, makanya itu semuanya harus disesuaikan dengan negara-negara yang bersangkutan, sosial budaya yang ada di negara tujuan masing-masing itu tadi. Jadi nggak bisa disamaratakan, intinya semua ini harus diperhatikan, lingkungan-lingkungan tersebut, baik ekonomi, hukum politik, dan sosial budaya itu tadi gitu. Iya, dan bukan cuman sikon aja. Kalau sikon itu kan seperti sementara ya. Kalau sikon itu kan seperti bagaimana kondisi saat ini gitu aja, situasi. Nah, ini tuh lebih dari sekedar situasi, tapi nilai, sudah value yang tertanam secara selama bertahun-tahun di masyarakat tertentu gitu. Ya, nilai, norma, adat, bahasa, agama, pola hubungan kekerabatan. Agama juga, karena yang disebutin tadi, India, Hindu, nggak boleh makan sapi. Kalau Malaysia, Islam. Sama kayak Indonesia juga kan, mayoritas agamanya Islam. Nggak boleh makan babi, kayak gitu. Kalau sampai ada perusahaan yang menjual produk
babi meskipun dia udah memperhatikan ekonominya Indonesia gimana, kemudian hukum politiknya gimana, tapi yang bagian itu tadi keagamaannya tadi nggak diperhatikan, ya siap-siap bangkrut aja gitu. Value itu nilai, value itu bukan harga. Value itu nilainya, ya nilai-nilai sosial itu loh. Kita menganggap bahwa budaya ketimuran itu penting, bahwa adat sopan santun itu penting lah. Itulah nilai yang itulah value yang diyakini oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan value itu bukan sekedar untuk barang aja, tapi seperti keyakinan atau norma-norma itu juga berupa nilai juga, bisa disebut sebagai nilai juga gitu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih, halo ya, mungkin nggak sih perusahaan kecil atau menengah itu terlibat secara internasional? Ya gimana, bisa nggak? Halo, udah dengar nggak? Iya betul. Iya betul. Betul. Ya, memang betul jawaban dari teman-teman ini. Memang mungkin meskipun perusahaan kecil atau menengah, tapi mereka terlibat dalam secara internasional itu sangat memungkinkan. Caranya ada beberapa ya ini ya. Nah, bisa outsourcing. Outsourcing maksudnya gimana? Ada yang bisa jelasin outsourcing nggak? Nah, pasti tahu semua lah ya outsourcing. Ya semacam semacam ada. Halo, masih macet ya? Outsourcing itu seperti ada agen atau lembaga yang menangani tenaga kerja gitu. Jadi barangkali nih di negara lain ada yang menyediakan, ada lembaga outsourcing yang menyediakan tenaga kerja lebih murah gitu. Kita bisa ekspor tenaga kerja itu tadi dan menggunakan yang itu tadi, tenaga kerja outsourcing itu gitu. Itu salah satu contohnya. Saya ngambil dari Ethiopia misalnya nih ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa juga ekspor. Nah, betul, bisa berupa kegiatan ekspor. Jamu itu tadi ya, kalau misalnya ternyata dunia internasional itu suka, ada negara-negara yang, walau, aduh mati ya. Kalau ada masyarakat dari negara lain yang suka, ya bisa diekspor seperti itu. Atau misalnya di Lamongan itu ternyata banyak kerajinan-kerajinan asli Lamongan yang diekspor ke luar negeri, seperti tas enceng gondok, kemudian ukiran-ukiran. Oh ya, Indomie juga banyak yang suka, apalagi orang Indonesia ya. Orang sini aja juga banyak yang suka. Nah, seperti itu. Cuman kalau Indomie kan kelasnya besar ya, karena dia udah PT sendiri,
udah skalanya memang mumpuni untuk melakukan apa sih jual beli secara internasional, ekspor impor seperti itu. Cuman ini kan case-nya lagi di perusahaan kecil dan menengah, itu ternyata juga bisa memungkinkan.